Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti acara pesantren kilat ini, yang insya Allah akan menjadi perantara Allah untuk memberikan hikmah serta hidayahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang nabi yang lahirnya saja mengguncangkan alam semesta, membuat heboh para malaikat, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di bulan suci yang penuh akan rahmat ini serta pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim yang takwa berlomba-lomba meningkatkan amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnah, karena berharap mendapatkan keutamaan-keutamaan dan pahala yang berlipat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan penggalan Al-Qur'an surat Fatir ayat 5 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqo, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Sudahkah Anda batal sampai dengan hari ini? Semoga belum ya. Berbicara tentang puasa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan puasa. Seperti yang hadirin tahu, saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan atau bulan yang penuh berkah. Selama 30 hari, kita harus melaksanakan puasa Ramadan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, seperti sholat tarawih dan lain-lain. Di bulan istimewa ini, semua pahala amal ibadah seseorang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat di atas, kita bisa tahu bahwa sungguh merugi bagi umat muslim yang menganggap bulan Ramadan ini biasa-biasa saja. Namun, bukan hanya itu saja umat yang merugi di bulan Ramadan ini. Adapun golongan-golongan lainnya yang merugi di bulan puasa. Lalu, siapa saja golongan yang merugi di bulan Ramadan ini? Sepertinya bisa dikutip dari buku Abdul Aziz As-Soddan yang berjudul Puasa Tapi Keliru. Beliau menjelaskan ada 5 golongan manusia yang puasanya tidak membuahkan hasil selama bulan suci Ramadan ini. Mereka adalah, pertama, yaitu golongan yang menganggap biasa bulan Ramadan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan tidak ada bedanya seperti bulan-bulan lainnya. Hingga Ramadan berlalu, tentu sebuah kerugian besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa bulan puasa ini dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Juga tidak bersegera melakukan kebaikan. Padahal di bulan suci inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang tak ternilai harganya. Lalu yang kedua, yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan saja. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Tentu sangat terpuji, dari semua berperilaku tidak baik menjadi baik. Dari tidak berjilbab kemudian berhijab, dari yang tidak pernah sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun sunnah. Namun, sangat disayangkan ketika Ramadan usai, golongan manusia seperti itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijabnya, tak lagi ke masjid, bahkan meninggalkan sholat. Karena itu, berusahalah untuk tetap istiqomah dalam beramal dan kebaikan. Lalu yang ketiga, golongan yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan ini yang paling sering ditemui di bulan Ramadan. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran,
menggunjing, menyebar fitnah, menghina, sebuah perilaku yang biasa dilakukan di luar Ramadan. Akhirnya, saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tak juga berubah, sehingga Ramadan tak membawa pengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya." Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat, yaitu golongan yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan Ramadan, serta begadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya, adalah golongan yang merugi. Seharusnya, Ramadan disibukkan dengan amal ibadah, seperti sholat berjamaah, tadarus, dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan sedekah, dan kebaikan lainnya. Lalu yang terakhir adalah golongan yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Sudah jelas bahwa maksiat adalah hal yang tidak dibolehkan dan tidak boleh dilakukan baik di bulan Ramadan maupun bulan puasa. Apalagi selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semisal amal berupa puasa, maka sungguh merugilah golongan-golongan orang yang satu ini. Demikianlah 5 golongan orang yang merugi pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ada baiknya jika kita melakukan puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak untuk yang lainnya. Seperti yang pernah dikatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosanya yang lewat. Dari penjelasan di atas, saya harap kalian tidak termasuk pada golongan orang-orang yang merugi di bulan puasa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Semoga kultum ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ada salah dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.